Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran saya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kasus besar dari dunia bisnis dan juga melibatkan dunia akuntansi internasional. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan kasusnya. Nah, langsung saja kita bahas kasusnya. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin, yang dimana poin pertamanya yaitu membahas tentang latar belakang Enron Corporation. Nah, Enron didirikan pada tahun 1985 hasil merger antara Houston Natural Gas dan Internord. Perusahaan ini awalnya hanya bergerak di bidang energi dan gas alam saja, namun kemudian berkembang pesat menjadi raksasa perdagangan energi listrik dan komoditas digital. Pada akhir tahun 1990-an, Enron dikenal sebagai simbol inovasi bisnis Amerika dan sahamnya pernah mencapai harga puncak lebih dari $90 per lembar. Investor menilai Enron sebagai perusahaan dengan pertumbuhan spektakuler. Namun, di balik citra tersebut, Enron menyembunyikan struktur keuangan yang rapuh dan manipulatif. Nah, adapun poin yang kedua yaitu modus manipulasi akuntansi. Enron melakukan berbagai rekayasa laporan keuangan dengan tujuan menampilkan kinerja keuangan yang seolah-olah kuat. Beberapa teknik utamanya yaitu yang pertama, mark-to-market accounting. Enron mencatat pendapatan berdasarkan penilaian keuntungan di masa depan, bukan dari transaksi aktual. Misalnya, ketika menandatangani kontrak jangka panjang, Enron langsung mengakui seluruh potensi keuntungan kontrak sebagai laba saat ini, padahal realisasi keuntungan tersebut belum tentu terjadi. Adapun dampaknya, laporan laba tampak tinggi, tapi tidak secara tidak realistis. Kemudian teknik yang kedua yaitu Special Purpose Entities atau SPS. CFO Enron, Andrew Festo, membentuk ratusan entitas khusus seperti LGM dan CHO untuk menyembunyikan utang perusahaan dan mengalihkan kerugian ke laporan keuangan utama. Dengan cara ini, Enron tampak sehat dan memiliki sedikit utang, padahal beban keuangan sebenarnya sangat besar. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran prinsip akuntansi konsolidasi dan transparansi. Kemudian, ada juga konflik kepentingan internal. Andrew Fastow tidak hanya menjabat sebagai CFO Enron saja, tetapi juga mengelola langsung SPA yang berinteraksi dengan Enron. Ia memperoleh keuntungan pribadi jutaan dolar dari transaksi menipu investor. Ini jelas melanggar etika dan profesionalisme. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran auditor, yaitu Arthur Andersen. Firma akuntan publik Arthur Andersen, salah satu dari Big Five waktu itu, seharusnya menjadi pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan Enron. Namun, Andersen justru menyediakan jasa audit sekaligus konsultasi, kemudian membantu menutupi transaksi SPA dan menghancurkan dokumen audit setelah skandal mulai diselidiki. Hal ini menunjukkan benturan kepentingan fatal antara profesionalisme dan keuntungan bisnis. Akibatnya, Arthur Andersen kehilangan kredibilitas dan akhirnya dinyatakan bubar pada tahun 2002. Nah, masuk pada poin yang keempat, terungkapnya skandal Enron. Nah, pada tahun 2001, analis dan jurnalis keuangan mulai mempertanyakan transparansi laporan Enron. Setelah investigasi oleh SEC dan media, terungkap bahwa laba yang dilaporkan Enron selama bertahun-tahun hanyalah hasil manipulasi. Dalam waktu singkat, harga saham Enron anjlok dari $90 menjadi kurang dari $1. Kemudian perusahaan dinyatakan bangkrut pada bulan Desember tahun 2001. Akibatnya ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun. Kemudian investor kehilangan lebih dari $60 miliar. Masuk pada poin yang kelima yaitu analisis kritis dari kasus ini. Nah, yang pertama ada kegagalan etika korporasi. Para pemimpin Enron mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Mereka hanya mengejar keuntungan pribadi dan citra pasar saja, bukan keberlanjutan perusahaan. Nah, ini membuktikan bahwa kompetensi akuntansi tanpa moralitas hanya berujung kehancuran. Yang kedua yaitu kelemahan regulasi dan pengawasan.
Nah, sistem pengawasan pasar modal Amerika Serikat saat itu tidak cukup ketat untuk mengawasi transaksi kompleks dan derivatif yang digunakan Enron. Nah, kasus ini mendorong lahirnya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang memperkuat tanggung jawab manajemen dan memperketat pengawasan auditor independen. Yang ketiga ada krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan. Kasus ini menghancurkan reputasi profesi akuntan publik global. Masyarakat mulai meragukan kredibilitas laporan keuangan dan independensi auditor. Nah, poin yang keenam yaitu dampak dan pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Yang pertama ada etika dan integritas harus menjadi dasar akuntansi. Tanpa kejujuran, semua sistem dan standar akuntansi tidak berguna. Yang kedua ada transparansi dan independensi. Audit mutlak diperlukan. Auditor tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang bisa mempengaruhi objektivitas. Kemudian yang ketiga ada pendidikan akuntansi harus menanamkan nilai moral, bukan hanya sekedar teknis laporan. Yang keempat ada regulasi dan pengawasan harus adaptif terhadap praktik keuangan modern agar tidak mudah dimanipulasi. Nah, adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus Enron bukan sekedar kegagalan satu perusahaan saja, tetapi simbol kehancuran etika dalam dunia bisnis modern. Ia memperlihatkan bahwa inovasi tanpa moral, akuntansi tanpa kejujuran, dan audit tanpa independensi hanyalah jalan menuju kehancuran ekonomi dan reputasi. Dari kasus ini, dunia belajar bahwa keberlanjutan korporasi tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Baik, itulah tadi pembahasan kita terkait salah satu kasus terbesar di dunia bisnis yaitu Enron Corporation. Nah, sampai jumpa pada pembahasan kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.